mayoritas sekarang kan anak-anak Gen Z bahkan Alpha juga sebenarnya kan udah mulai masuk nih ke dunia profesional. Nah, ya berarti ya seperti ini, berarti ada tren yang baru. Balik lagi sih tergantung ke target audiensnya lagi gitu. Jadi kalau misalkan emang ada brand yang dia tuh pengen gaya bahasanya itu lebih casual dan bisa dibawain kayak mungkin sebenarnya cuma kayak dapat perlakuan yang dari generasi sebelum kita tuh kayak apa? Ya entah itu apa. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Insys Media Unfold, entry terbaru ya teman-teman ya. Dan kali ini nggak cuma ada gua dan Bro Doni, jadi nggak cuma ada Ernest sama Doni di sini, tapi kita juga ditemenin sama Nabila di sini. Halo Nabila, yeay. Ya, jadi buat kalian yang penasaran Nabila itu siapa? Nabila itu salah satu tim leader di Insys Media. Nah, kebetulan kita ya salah satu personel yang kita acknowledge lah dan kita respect lah di Insys. Masih Gen Z tapi udah jadi tim leader di Insys ya teman-teman. Jadi kali ini agak-agak variasi nih, nggak cuma kita nih yang biasa udah milenial bapak-bapak ya Bro Doni ya. Ada juga Nabila yang masih perwakilan dari Gen Z teman-teman, dan ya seperti yang kalian udah terka-terka ya mungkin ya. Nah, di sini nih kita pengen bahas tentang dinamika kerja lah antara Gen Z dan milenial ya. Based on yang memang kita udah jalanin ya gitu ya sehari-hari, seperti apa yang terjadi. Jadi bukan menggurui atau teoritis atau gimana ya, tapi memang ya udah kejadian ya, udah kita jalanin, udah kita ya sehari-hari kita laksanain ya dinamika. Oh, ternyata si Anas tuh begini, oh si Nabila tuh gini ya, Gen Z sama milenial ya mulai inilah mungkin ada beda-bedanya, ada cocok-cocoknya. Nah ini nanti kita akan sharing, akan ngobrol, mudah-mudahan ada yang bisa ditangkep ya sama teman-teman penonton yang lagi nonton, entah kalian itu milenial atau Gen Z. Kalau yang di kantor yang Gen Z itu berhadapan sama milenial, sering ada interaksi yang gimana ya, sebel-sebel atau gimana mungkin gitu, atau sebaliknya milenial juga ke Gen Z ada interaksi yang gimana. Nah, mudah-mudahan bisa relate ya sama obrolan hari ini ya, sharing-sharingnya hari ini ya. Gitu ya. Oke. Bro Doni sama Nabila ya, kurang lebih ya. Ya, jadi sebelumnya mungkin kita bahas apanya dulu nih ya, dari sisi gaya komunikasi dulu kali ya, karena kita kan agency sering bikin konten, otomatis tuh ada kayak bahasa lah pasti ya yang terlibat ya di situ ya. Nah ini gue pengen nanya aja nih ke kalian berdua nih, atau ya kita lah bertiga lah, gue juga termasuk lah di sini. Nah soal gaya bahasa nih, kayak kemarin aja ada pengalaman ya, kita tuh bikin konten, terus Nabila sama tim nanya ke kita ya, apa sih BM itu ya, ada istilah-istilah yang kita tuh milenial tuh kayak apa sih ini gitu, tapi Gen Z itu kayak alam bawah sadar ya, bener nggak Bil? Ya gitu sih. Jadi gimana tuh contohnya kayak BM nggak ngerti tuh, kalau kita Gen Z nganggapnya BM black market. Black market. Coba BM-nya kalian Gen Z itu beda lagi ya ternyata. Iya. Kalau di Gen Z itu BM itu artinya banyak mau gitu. Oh, banyak mau. Ibaratnya kayak lagi pengen ini nih gitu. Sorry ya Bil ya. Nah, tentuin aja ya. Ya, biasanya kalau BM itu artinya kan banyak mau. Jadi ini gue lagi pengen ini loh, kayak gitu. Nah, tapi itu balik lagi sih tergantung ke target audiensnya lagi gitu. Jadi kalau misalkan emang ada ada brand yang dia tuh pengen gaya bahasanya itu lebih casual dan bisa dibawain kayak gitu sih gitu. Apalagi target audiensnya misalnya kebanyakan Gen Z gitu. Mungkin itu jadi lebih relate ke mereka gitu. Iya. Bahasanya ya, kalau bahasa kita dulu kan ya bahasa gaul ya. Ya ada sih, maksudnya momen-momen ketika kita ya hitungannya baru masuk ke dunia kerja gitu kan. Ya bisa dibilang kan ya ini kan sekarang udah pergeseran generasi ya. Oke, sekarang kalau kita ngomong ya mayoritas sekarang kan anak-anak Gen Z bahkan Alpha juga sebenarnya kan udah mulai masuk nih ke dunia profesional. Nah, ya berarti ya seperti ini, berarti ada tren yang baru.
gitu kan. Ya memang benar sih, ya mungkin tadi konteksnya ya karena berhubung gua sama Bro Ernest ini kan satu ya kita juga mungkin nggak terlalu segaul itu ya untuk ngelihat gaya bahasa yang sekarang. Tapi ya memang sih dulu kita juga ada lah. Cuman memang zamannya kita dulu kan lebih ke komunikasi kita sehari-hari. Karena kan waktu dulu ya sosial media mah dipakainya cuma buat berteman doang gitu ya. Sedangkan sekarang memang udah perkembangan sosial media arahnya tuh udah masuk ke dunia marketing. Nah, di mana gaya-gaya bahasa yang tadi ya mungkin seperti yang Nabila bilang ya. Tergantung target marketnya siapa. Oke, kita ada produk nih. Lalu produknya ini dominan dipakai siapa sih? Oke, misalnya dipakai anak-anak muda yang notabene oke lah dalam kategori Gen Z atau Alpha gitu. Nah, gaya bahasanya memang mesti disesuaikan. Disesuaikan. Jadi memang gaya komunikasinya sih seperti itu kali ya. Ya sih, setuju sih sama Nabila tadi ya sebenarnya ya. Apalagi kalau bicara konten sosmed, apalagi di TikTok ya. Sekarang kayaknya ya target audiensnya ya makin banyak di Gen Z ya sebenarnya ya. Betul. Makanya sebenarnya kita punya tim yang ada Gen Z-nya juga bagus sih, nggak salah juga ya, sesuai target audiensnya juga. Karena kita nggak ngerti bahasa-bahasa. Ini sih, gue sedikit pengen ini Kak. Mungkin kita masih sadar sih bro, kita ini sudah lumayan agak di ujung karena Gen Z yang DT kita omongin tuh mereka aja tuh sebenarnya udah mau 30 tahun. Sebenarnya ya, jadi dalam kategori ini sebenarnya tuh masa kerja Gen Z itu dilihat dari mereka baru lulus aja, bahkan udah ada yang 8-10 tahun kerja sebenarnya ya. Jadi memang di sini secara dominasi bahasa ya mau nggak mau deh ya, karena kan sekarang dominan yang di masa kerja yang di situ. Iya. Maksudnya jadi milenial mulai ini gitu, mulai terpinggirkan. Kalau kita lihat dari ini ya istilahnya yang ya sebenarnya kita mah lagi inilah ya, kita bilangnya apa sih, lagi golden years-nya kita nih. Iya. Oke. Tapi kalau dari sudut pandang Gen Z ya mereka kan sebenarnya justru momen dimana mereka tuh ya mereka udah masuk dan mereka udah berkembang gitu. Jadi sebenarnya kayak kayak Nabila yang udah jadi tim lead gitu. Nah sebenarnya tuh ya di dunia kerja juga sebenarnya udah banyak yang seperti itu juga. Oke. Iya sih. Kayak apa sih istilah-istilah selain BM gitu ya. Boti gitu. Itu kan Itu tuh sebenarnya udah benar-benar udah kerekam gitu Kak. Kerekam ya? Gitu. Udah refleks ya. Udah refleks. Jadi usaha ngeliat itu, oh itu dia Boti. Yang kayak gitu-gitu tuh udah masuk ke alam bawah sadar lah. Sadar ya. Karena secara nggak langsung kan karena Gen Z, jadi kadang temenannya ya sesama itu kan, circle-nya sesama itu, jadinya ya mah kita mah nggak nyambung juga ngomongnya. Iya, kadang-kadang makin kesini jadi nggak nyambung. Iya, jadinya kayak ya udah karena circle itu jadinya udah kebentuk aja gitu pemikirannya. Iya, gua mah taunya Boti itu roti ya, merek roti. Dulu Boti, iya nggak ngerti juga bahkan ada lagunya kan. Dulu aja iya kan suka ada jinglenya kan. Ada jinglenya gitu. Nah itu sih sebenarnya. Itu kalau dari kita sih. Kalau dari Nabila ada ini nggak? Ngadepin kita yang milenial tuh pernah ada pengalaman yang soal komunikasi ya maksudnya ya? Ada yang bikin kamu, ini ngomong apa sih ini orang gitu sebenarnya? Iya. Jujur ada sih. Ada ya? Ada sih maksudnya mungkin karena gaya komunikasinya beda, jadinya kadang kalau misalkan dikasih tahu informasi gitu, kalau misalnya menurut kita itu personally aku ya, misalkan menurut aku kayak ini kayak infonya kurang jelas deh gitu, jadinya kayak aku harus make sure dulu gitu, apakah benar maksudnya kayak gini, biar nextnya itu nggak salah gitu. Kayak kemarin yang soal iya, itu, gue tahu. Soal dokumenter. Dokumenter. Nah itu jadinya kayak ternyata kayak gitu, yang di ekspektasi itu kayak gini ya, gitu. Dimintanya itu bikinnya kayak gini gitu, gitu sih. Itu agak kebalikan, dimana hal yang mungkin secara generasi kita itu umum, lalu ketika kita sampaikan ke ya mungkin kalian yang secara generasi agak beda nyebrang, nah itu
Sama juga berarti ada satu term yang mungkin asing berarti ya. Iya. Jadi kayak ada gap komunikasi ya di istilah ya. Istilah kayak ya dokumenter menurut kita tuh begini, tapi menurut milenial nggak bilang menurut kita. Menurut milenial mungkin begini, tapi menurut Gen Z lain lagi gitu dokumenter gitu ya. Karena kita semua besar dengan banyak kan nonton film dokumenter. Betul. Iya. Kalau Gen Z itu kan emang dari awal dia kan berkembangnya itu bareng sama teknologi. Jadinya kayak apa yang kita nonton ya udah yang ada di HP aja. Iya. Gitu. Kita jarang nonton TV. Mungkin kalau misalnya Gen Z awal-awal ya itu baru sih nonton sih. Kayak aku juga sempat nonton TV kok. Aku sempat nonton TV. Iya ya, TV itu udah jarang banget ya di Udah jarang banget. Bahkan sekarang TV kan sekarang harus pakai set-up box ya, yang harus kita bisa nonton Netflix juga ya, itu dan lain-lain gitu. Kalau dulu kan TV tinggal nyalain aja kita bisa pilih stasiun TV ya. Iya, tapi tiap hujan rusak gambarnya. Iya, gambar semut. Iya, gambar semut gitu ya, benar-benar. Iya, karena dulu kan ada kayak ya adalah stasiun TV kayak dulu TPI, Metro gitu kan. Mereka tuh justru acara-acaranya tuh banyak kan tipe-tipe temanya dokumenter. Jadi sepertinya tuh kalau ternyata yang seperti dokumenter tuh ya kayak gini gitu kan. Ya itulah bisa juga tuh salah satunya. Mungkin waktu pas milenial, pas umuran Pak Doni ini itu tuh nontonnya di TV acara dokumenter. Sedangkan kalau kita kan nontonnya ya kartun gitu atau paling enggak sinetron lah gitu. Maksudnya Gen Z awal ya. Gitu. Jadi kayak kadang nggak nonton ke dokumenter itu karena mungkin belum ada minatnya ke situ. Ya, enggak sih sebenarnya karena kita nggak ada tontonan. Kasian ya. Kartun ada dikit, ada hari Minggu doang. Hari Minggu doang ya. Kalau sekarang kan by demand kan kalian mau nonton kapanpun bisa. Dulu kan kita mesti nungguin jadwalnya. Iya. Ya video on demand lah. Sekarang apa-apa bisa bisa langsung diakses. Iya, dikit-dikit bisa cari gitu. Wah, itu konteksnya udah ya perkembangan teknologi. Itu apa? Bikin ketagihan ya, kadang-kadang sampai lupa waktu ya. Betul. Gua aja buka Netflix tuh kadang-kadang sibuk ini nyari-nyari tayangan doang, tapi nggak ditonton akhirnya. Setengah jam itu bisa tuh nyarinya, tapi saking bingungnya karena terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak pilihan. Dulu mah siaran TV aja bisa sejarah kaki, pakai kaki tuh ganti cutuk, udah kelar muter lagi, paling cuma berapa belas. Iya dulu sangat terbatas sih, terbatas medianya. Tapi kalau Gen Z itu lahir dengan ya segala ketersediaan itu ya di media. Jadi ya memang ada perbedaan lah pasti ya dari gaya komunikasi ya gitu ya. Oke, kalau dari gaya komunikasi udah, kalau dari sisi daya tahan mental. Nah, ini yang sering ada di VT-VT nih ya, sering jadi perbincangan. Topik yang sering keluar gitu. Nah, gimana sih sekarang kita ngobrol itu aja deh, gimana sih menurut Matex ini dulu apa gini dulu nih? Sana dulu. Sana dulu ya. Yang muda duluan. Kalau ini aku lihat banyak case ya. Kalau misalnya masih banyak orang yang kalau misalnya menghadapi gen milenial gitu, itu kadang nggak bisa langsung terima. Gitu. Oke. Kadang dia bisa curhat di sosmed gitu, kadang bisa cerita di mana-mana gitu. Nah, tapi ada yang bisa menerima gitu. Ya itu tergantung balik lagi ke orang masing-masing sih. Kadang kita kan juga nggak tahu gaya kepemimpinan orang. Biasanya Gen Z itu lebih suka diajak diskusi gitu, diajak ngobrol, bukan yang kayak dimarah-marahin gitu. Dimarah-marahin gitu. Karena mungkin karena itu lagi balik lagi ke perkembangan zaman gitu, dimana milenial itu kan pasti menghadapi gen-gen sebelumnya gitu, dimana mungkin ada yang atasannya bisa lebih otoriter lah gitu ya dalam tanda kutip. Nah, sedangkan kalau Gen Z itu ya dia harusnya pengennya itu lebih dirangkul gitu sih. Jadi pengen diajak diskusi. Terus kalau di marah-marahin pun dia tuh hatinya gampang tersentuh. Gitu sih. Itu kebanyakan Gen Z kayak gitu. Oke. Setipis kaca mungkin. Gampang. Setipis tisu. Kaca bisa aja ada yang tebal gitu. Peluru ntar. Tipis tisu mah kayak itu ya Don ya.
Kayak margin insis ya, setipis tisu. Kalau jalan jokes ya. jokes bapak-bapak yang jokes milenial. Iya nih. Dia sering ngomong sama Pak Doni. Kalau apa? Jalanin sosmed, paket sosmed terus customer minta ini itu di luar scope, lama-lama margin kita setipis tisu. Gitu ya. Tipis-tipis terus lah ya. Terus sama bapak ya. Tapi balik lagi ke omongan Nabila, setuju juga sih sebenarnya sih, fair enough. Kita nih di apa ya, milenial ini mungkin sebenarnya cuma kayak dapat perlakuan yang dari generasi sebelum kita tuh kayak apa? Ya entah itu otoriter atau kalau lu dapat gak sih perlakuan kayak sama mantan atasan lu atau mantan bos lu, kalau datang ke lu itu kalau datang ke dia itu nanya nggak boleh polos-polos gitu mentah-mentah lu nanya, tapi udah lu siapin dulu data-datanya terus atau minimal lu udah berusaha cari tahu solusinya baru datang ke dia ngomong, Pak saya udah coba cari tahu solusinya tapi saya bingung nih sebenarnya yang kurang nih apa nih dari sini-sini gitu. Jadi itu kan udah agak matang baru dibawa ke atasan gitu. Sedangkan dulu kan ya gitu, kalau kita polos ya nanya gitu aja ya, Pak saya mau nanya nih ada kasus begini cara beresinnya gimana, nah, itu habis. Kalau di atasan gua dulu ya, pengalaman gua dulu itu habis. Ngapain ada lu kalau kayak gitu, ya gua aja yang mikir semua gitu loh. Iya, gua sih dulu pernah nanya sesuatu yang simpel aja langsung di komennya begini, lu nggak guna lu kuliah. Nah iya, jadi kayak apa? Ada perlakuan kayak gitu di atasan kita ya dulu ya, mantan atasan ya, kita. Ya bisa dibilang karena balik lagi mereka juga terbentuk oleh generasi sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi ya. Jadi makanya boro-boro kita mau ngerasa diayomi gitu ya kalau di tempat kerja ya. Jadi ya kayak gitu sih. Tapi ya masukan juga sih ya, bener ya. Jadi kalian mau banyak dirangkul. Ya dirangkul gitu ya. Iya sih. Gimana lu ada pendapat lain lagi nggak? Ya sebenarnya sih kalau menanggapi dari ini ya memang benar ya. Mungkin yang gua nggak tahu sih apakah ini bisa mewakili milenial atau ya apakah mungkin lebih ke gue pribadi ya. Emang gue sendiri kalau kita bicara yang di inilah aktivitas kita perkantoran ya, memang ngerasa poinnya tuh gini. Mungkin agak tadi kalau concern yang tadi masuk, tapi memang yang gue rasain, oke, gue menjelaskan sesuatu. Nah, tapi ekspektasi kita adalah ya udah nanya aja. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nanya, gitu kan. Jadi mungkin di sini mungkin kayak ada gap juga kali ya. Jadi di mana dari mungkin dari tim yang Gen Z, mereka berharap tuh mereka ketika dapat ya bilangnya apa ya, contohnya dapat brief atau apa gitu konteksnya, tapi mungkin mesti dijelaskan, dirangkul lah kita bilang ya. Jadi diajak ini segala macam diskusi gitu kan. Sedangkan mungkin kita karena satu mungkin nggak tahu ini karena generasi atau umur, kita juga mungkin rada satset. Kita biasanya kayak misalnya kita ini A B C D E poin-poin gitu lempar gitu kan. Nah mungkin di situ ada sedikit gap ya. Jadi memang pada dasar sih komunikasi yang perlu ya. Satu di sini kalau berarti dari pihak milenial mungkin penyampaiannya bisa lebih terasa merangkul gitu ya. Jangan cuma kayak nih kerjaan gitu kan. Nah lalu dari sisi Gen Z juga mungkin bisa kalau misalnya ada konteks yang dirasa kurang familiar, nggak usah malu-malu juga gitu kan. Intinya yang satu sama satu mungkin mic-nya begini. Mungkin begini kali ya, biar sama-sama begini saling memahami saling memahami di situ. Terus kalau soal hati rapuh ya ini aja sih sebenarnya ya, pada dasarnya itu karakter ya. Ya gue sih nggak bilang ini di generasi ya, karena bisa aja ada di milenial kayak gitu, apalagi orang-orang seumur kita gitu kan. Beberapa kita lihat aja, aduh dia lagi ada masalah keluarga gitu, dia curcol di Facebook. Aduh, langsung kita kepo nih lagi ada apa nih. Ya gue setuju sih. Gen Z itu kalau yang tadi ceritanya Nabila mungkin ya, habis diomelin, habis dimarahin atasan gitu, terus
curhat di sosmed gitu ya. Mungkin karena itu juga, karena Gen Z itu terlahir dengan paparan digital yang sangat kuat gitu loh. Makanya akhirnya ya itu upload ke sosmed, curhat-curhat di sosmed gitu. Kita di milenial gue juga suka menjumpai sebenarnya, dulu zaman sosmed itu belum banyak ya, Bill ya. Itu pun sebenarnya ada di BBM, status BBM ada juga yang suka naruh juga BBM. Gitu. Lagi sedih atau lagi apa habis diomelin atasannya gitu. Pasang avatar, berikanlah yang terbaik. Iya. Jadi kalau Gen Z itu lagi diomelin terus suka curhat ke sosmed, sebenarnya gue juga nggak bisa jamin milenial kalau nggak lahir dengan paparan teknologi sekuat Gen Z, apakah mereka nggak akan curhat di sosmed? Jangan-jangan juga sama gitu. Lebih ke porsi sih memang. Karena porsi milenial yang mungkin main sosmed yang nggak sebanyak yang generasi yang berikutnya gitu kan. Iya. Jadi kalau dibilang poin itu, ya memang ada dua sudut pandang sih menurut saya. Satu memang kalau dari Gen Z itu yang seperti tadi Ruernas bilang, pemaparan ke teknologinya jauh lebih cepat, udah lebih awal dari kita. Bahkan mungkin dari SD mereka udah punya akun, udah bisa pegang smartphone, udah punya akun sosmed. Pas udah ini masih SD gitu kan. Bahkan mungkin dibikin orang tuanya kali, nggak tahu juga kan. Jadinya ketika mereka di sosmed melihat, ya kita tahu lah ya, kita hidup ini mungkin kalau kita lebih banyak di sosial media, hidup kita dikontrol algoritma. Oh iya, dalam tuh. Ya ini ya kayak konten Nabila tadi. Jadi bisa jadi gini sih menurut saya ya. Ya maksudnya biarpun secara jumlah tadi sebenarnya mungkin lebih baik ke Gen Z. Karena di sosial media itu ketika kita ambil contoh gini, kita lagi rada murung. Terus ngeliat konten yang kayaknya rada sedih-sedih gitu. Ya algoritma akan mengarahkan kita ke konten-konten mirip. Jadi baper sendiri. Nah, makanya mungkin ya secara generasi ya karena ada bentukan seperti itu. Jadi mereka secara perasaan jadi lebih halus. Ya ini bisa jadi ya karena ngelihat tendensinya yang kayak begitu. Kita lihat aja dari keluarga kita sendiri soalnya. Iya, benar. Ya jadi ya bisa jadi karena paparan konten-konten yang seperti itu. Ya itu kan jadi menyebabkan juga secara karakter akan lebih ngikutin. Fair. Sama ini sih sebenarnya Bro Doni sama Nabila. Ini yang gua rasakan ya sebenarnya saat meeting sama Gen Z, terutama saat online meeting, aktivitas kita online meeting. Mayoritas sepi, nggak ada respon gitu loh. Kalau kita ngutarain apa gitu kan, mereka nggak ada respon gitu loh. Nah itu gimana Bil? Aku respon Iya, kecuali Nabila ya. Ini ya Nabila yang paling banyak respon lah di situ lah. Bahkan kadang-kadang gue juga suka ngomong kan di meeting. Nabila mulu yang jawab. Yang lain dong, ayo dong suaranya mana gitu. Nah, Bil punya ini nggak? Punya POV nggak sih dari hal itu? Atau memang ya nggak tahu sih gitu. Kalau menurut aku sih kayaknya karena mereka takut salah ya. Oh, takut salah. Karena takut salah gitu. Kadang kan orang kalau misalkan dia pasti punya ketakutan buat salah. Kalau salah nanti gue diapain nih gitu. Itu kayak udah di mindsetnya mereka kayak gitu. Aku sih ngerasanya kayak gitu sih. Misalkan ngejawab, terus dia merasa dari awal kayak, aduh takut deh ntar gue salah lagi jawab kayak gini gitu. Makanya dia memilih untuk diam gitu. Walaupun sebenarnya diam pun nggak ada hasil apa-apa juga kan. Iya, nggak ada hasil apa-apa. Ketika mereka diam lalu tidak mengeluarkan pikiran dia, bahkan dia nggak tahu itu benar atau salah sebenarnya. Iya. Oh iya. Lebih takut karena takut salah gitu ya. Kalau dari Nabila ada masukan nggak? Kira-kira kita tuh harus apa sih gitu ke mereka gitu biar apa sih? Menghilangkan perasaan takut salah itu loh. Susahnya kan kadang-kadang kita ngomong, kita juga bukan mau marahin, bukan mau negur, bukan mau apa ya. Tapi kalau nggak tahu sih di atasan gua juga ya, balik lagi ini kita tuh diperlakukan seperti itu. Kalau gua masih mau ngomong sama lu, berarti gua tuh masih punya harapan. Gua belum marah banget sama lu gitu. Nah, kita juga sebenarnya karena digituin ya kita juga jadi gituin
Gen Z gitu ya, junior kita. Cuma mungkin takutnya mereka salah nangkep apa gimana, ini si Ernest ngoceh mulu ya. Padahal maksudnya gue kalau gue masih ngoceh berarti gue Masih ada ekspektasi. masih ada, iya masih ada harapan ke lu gitu. Lu harusnya bisa sih begini, yang penting gue bilangin gitu, gue kasih tahu. Nah tapi nggak tahu penangkapan dari teman-temannya Nabila gitu, junior teman-teman ya satu tim. Nah gimana, pernah dapat inputan nggak dari ini jadi dibuka ke Unfold ya? Internal Insis ya, jadi dibuka, tapi nggak apa-apa lah ya, biar teman-teman pada tahu lah yang nonton. Iya. Menurutku sih mungkin karena gap kali ya Pak. Gap, oke. Gap. Jadi itu jadi terbentuk mereka gitu. Kalau misalnya pun meeting sama, maksudnya aku meeting sama tim internal, mereka jawab gitu. Oh. Gitu. Mereka bisa kasih masukan, bisa kasih idenya gitu. Oke. Nah mungkin itu karena gap itu yang bikin mereka jadi merasa takut salah gitu. Makanya mereka milih buat diam. Oh. Itu sih menurut Iya gue. iya, karena gap ya, terlalu jauh umurnya. Mereka anggap kita tuh terlalu bapak-bapak gitu ya. Susah ngomongin umur. Iya. Tapi kan kita nggak bisa tambah muda lagi, gimana dong? Udah bentukannya begini kan? Nah, ini yang kita bilang kecenderungan jarak antar generasi lah ya. Generasi, iya benar. Makanya perlu orang-orang kayak Nabila ya gitu ya. Iya, Gen Z apalagi tapi lebih matang daripada anak-anak seusianya gitu. Ya apa sih yang gue omongin ngelantur lama-lama. Iya. Ya memang, tapi ya itu sih ya mungkin tadi nambahin yang tadi Bro Enes cerita juga. Kalau pada dasarnya ketika memang ini mungkin masukan juga ya. Banyak kan memang dari kita juga berpikir yang sama gitu. Ketika kita punya ekspektasi terhadap ya seorang satu tim gitu kan, ya kita justru akan tetap keep itu. Mungkin itu salah satu cara kita ngerangkul walaupun kekencengan. Jadi iya, jadi nggak nyaman kali ya Iya, mungkin ya. mungkin. Karena kita ada ekspektasi, ada harapan, jadi ngomong terus gitu, banyak ngomong jadinya tanpa sadar gitu. Karena kita mau memastikan, oh kalian paham nggak? Kalau nggak paham nanya aja gitu loh, kayak gitu. Ya. Karena kalau misalnya memang biasa udah nggak ada ekspektasi, ya mungkin kita udah ya apapun terjadi ya udahlah gitu. Ya kayak mungkin sedikit sharing dah di tempat kerja yang dulu gitu kan. Ya kan gue pernah kerja juga. Itu udah langsung nanya aja ke bos. Dulu bilangnya koh ya. Koh itu si A dia begini-begini gimana? Ah udah biarin aja, dia mau udah nggak bisa apa-apa. Udah kehilangan harapan ya. Istilahnya udah ya apapun lakukan ya udahlah, maksudnya ya udah lu kerja sesuai dengan yang udah kayak gini aja. Gua nggak bisa expect lebih lagi. Ya dan berarti tuh orang ya akan di situ-situ aja. Dia nggak bisa berkembang lagi. Jaganya kerjaannya cuma ya udah sebatas ngejagain kerjaan yang udah ada sekarang gitu. Ya itu memang salah satu contoh ya. Karena case-nya kayak tadi. Selama yang masih ada ekspektasi, mungkin itulah cara kita untuk nge-push kalian agar ya setidaknya bisa lebih maju, lebih meningkat gitu ya. Tapi kalau bahasanya tadi mungkin rangkulnya aja gitu. Iya, terlalu kencang, jadi nggak nyaman gitu. Nah, kita juga harus mulai paham nih berarti ya, Bro Doni ya, mulai nggak usah kencang-kencang lah, nggak rangkulnya gitu. Tapi gimana ya, dilema juga kita. Kalau misalnya kebanyakan dielus, kayak kita tahu lah ya, kan kita tahu lah istilah carrot and stick gitu kan. Nah, ini istilah milenial, Gen Z nggak tahu lah. Oke. Ya istilahnya kuda apa keledai ya dulu. Keledai. Ya jadi kalau ya tapi ini contoh analoginya memang rada buruk sih, ini kayak buat ternak gitu ya. Tapi carrot itu jadi kita mencoba memotivasi dengan sesuatu yang baiklah, yang menarik. Ya, sedangkan yang stick itu adalah dimotivasi dengan ya mungkin tadi ya bahasanya agak marah, agak didesak, di ini gitu. Jadi ya ibaratnya kayak dipukul tongkat sakit gitu kan. Iya. Ya, karena di kita dulu kayak begitu tuh. Nah kita nggak tahu deh dengan konteks seperti ini, apalagi di generasi berikutnya, apakah masih relevan? Oke. Nah, balik lagi Nabila itu kan seperti yang kita udah jelasin di opening, wah Nabila ini Gen Z tapi udah kita percaya jadi salah satu tim leader lah di Insys.
Udah berapa lama ya tim leader ya, Bill? 1 tahun lebih ya, udah ada ya? Iya. Ya lumayan ya. Nah, gimana nih kamu otomatis kan sedikit banyak udah mulai nemuin gaya kepemimpinan nih ala Nabila. Which is kita nggak bisa paksa ya sebenarnya, gaya kepemimpinan itu tergantung orang ya, tergantung karakter ya masing-masing. Gue pasti beda, lu pasti beda. Nah, Nabila juga pasti beda. Karena ini lagi bahasnya Gen Z sama milenial gitu. Bill, gaya kepemimpinan kamu nih yang notabene Gen Z kayak gimana sih? Kita boleh pelajarin nggak? Ada. Kalau dari aku sih, aku lebih ke pendekatan dulu sih Pak. Maksudnya anak-anak itu, anak-anak itu kan pasti dia punya karakter yang beda gitu. Jadi kita harus tahu dulu dia itu kayak gimana sih gitu. Dia tuh pengennya kalau kita rangkul tuh yang kayak gimana gitu. Terus kayak karakternya mereka tuh masing-masing harus kita kenalin dulu. Karena kalau enggak nanti kita bisa salah nih. Gitu. Jadi di awalnya sama pendekatan dulu. Misalnya anak yang A, dia tuh karakternya dia tuh lebih suka loh diajak ngobrol gitu. Apa-apa diajak ngobrol gitu. Nah, sedangkan kalau yang B itu dia tuh pengennya kayak ya udah sini deh suruh aku ini gitu. Nanti aku iniin. Nah, terus kalau misalkan si A ini tuh lebih ibaratnya ekstrovert lah, lebih suka ngobrol, lebih suka cerita dan orangnya tuh blak-blakan, sedangkan si B orangnya introvert. Nah, kita harus kenalin dulu kayak mereka itu tuh kayak gimana gitu. Nah, dari situ baru kita bisa tentuin tuh kayak gaya kepemimpinan kita tuh kayak gimana gitu. Kita harus perlakuin ke mereka tuh sama tapi pendekatannya tuh beda gitu. Dan itu juga harus transparan gitu. Misalkan kayak kita nggak boleh ngebedain dari anak ini gitu. Karena kalau misalkan ada ada perbedaan kelihatan gitu, timpang gitu itu ya. kelihatan timpang. Ya kalau ada ketimpangan itu pasti nanti yang satu iri gitu. Nanti yang satu kok dia digituin gua enggak gitu. Nah itu lebih dari pendekatannya dulu. Tahu karakternya baru bisa kita ayomilah gitu. Baru kita bisa kasih kasih rangkulan yang sama gitu. Ujung-ujungnya itu sih. Tapi harus diawalin pendekatan dulu. Biasa tuh cara kamu buat pendekatan gimana sih, Bill? Ngebangun apa? Ya pendekatan ya berarti ngebangun kedekatan ya sama ya orangnya itu ya berarti. Caranya Nabila tuh gimana sih biasa yang dilakukan? Biasanya aku ngobrol sih. Banyak ngobrol gitu. Tapi kadang kan kalau namanya kerja ya kita tuh harus profesional gitu. Kadang di grup ya. Cuma kalau misalkan cara mau tahu karakternya, kita harus sering ngobrol aja di chat gitu, by chat. Terus kita ketemu gitu. Itu yang udah pernah aku lakuin juga. Aku ketemu, aku ajak ngobrol. Oh ternyata dia tipenya kayak gini ya. Sering orangnya tuh belak-belakan, lebih suka ngobrol, nggak jaim-jaim gitu. Nah terus sedangkan kalau yang satu misalnya dia orangnya oh ternyata dia agak susah nih, dia agak introvert nih gitu. Nah kita harus cari celahnya. Gimana supaya lu bisa gue deketin nih gitu. Nah ketika kita udah nge-grab dari pendekatan itu, baru di situ kita rangkul sama-sama gitu. Jangan sampai ada ketimpangan itu tadi. Yang penting tahu karakternya dulu sih. Yang penting tahu karakternya dulu ya, ngobrol, ngafe gitu. Kayaknya pernah dengar Nabila suka ngajak ngafe gitu ya anak-anaknya. Oh ya, salah satunya ya. Sedang di luar kantor selami ya. Di luar kantor ya, jadi ngafe lebih enak juga ya. Betul. Ya suasananya jadi lebih relaxing. Bahkan dari minuman tuh kita bisa tahu orang ya kayaknya ya. Betul. Oh ya, bisa jadi kayak ada bahan bangun kedekatan juga nggak sih? Betul. Jadi kayak kita tahu dia sukanya apa, terus dia nggak sukanya apa. Kalau misalkan lagi lagi makan, dia sukanya tuh menunya apa. Dari situ tuh kita tahu gitu. Apalagi misalkan aku ngajak ngafe nih, ngafenya tuh kadang di tempat yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pesan apa, aku tahu nih apa yang dia mau pesan. Nah ibaratnya kayak gitu. Jadi ngerasa lebih dekat aja gitu ya. Lebih dekat. Lebih dekat. Oke, itu kalau dari Nabila nih. Kalau dari Bro Doni deh gimana? Waduh, perwakilan milenial. Ada bedanya nggak? Atau mungkin sama aja? Sebenarnya sih mungkin kalau pendekatan yang kita memang mungkin mirip-mirip sebenarnya ya. Jadi saya waktu zaman kita dulu juga sama sih. Oke,
misalnya makan siang gitu kan. Karena mungkin karena zaman sekarang udah beda ya. Sekarang ini kan kayak kita hybrid nih, gabungan WFO sama WFH. Dulu kan dulu mah mana ada istilah WFH gitu kan. Ya ini karena COVID juga kan. Nah, kalau dulu ya memang literal kita 9 to 5 gitu ya, 9 to 6 lah gitu. Terus ya udah oke, datang ketemu bla 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 gitu, ngobrol, terus ya udah kerjaan gitu. Terus siang yuk makan bareng. Ya udah ngobrol makan bareng gitu kan. Terus apa namanya, ya udah pulang gitu. Terus jam 3 biasanya ngopi-ngopi. Nah, jadi memang kita tuh mungkin ya kalau kita bicara sama oke lah anggap yang secara staff di di tim kita di bawah kita gitu, pendekatan saya rada mirip, tapi memang dulu terjadinya lebih natural aja ya, karena memang ada momen-momennya gitu. Oke, lagi makan siang gitu, terus sudah ngomongin kerjaan, terus juga ngomongin ini ya, dulu kita sama teman-teman kolega kita mah udah tau lah ya, oh dia lagi ada masalah apa, lagi ada masalah pacaran sama keluarga gitu. Jadi itu kayak oh ya udah wah gimana ya segala macam. Terus kalau jam 3, jam 4, jam mumet gitu kan. Cowok-cowok kan demen tuh biasa. Aduh mau nyembat dulu deh. Ya udah temenin kopi gitu. Ngobrol. Nyembat bahasa apa tuh? Gen nyembat tau enggak? Tuh ya. Oh tahu ya. Oh itu bahasa umum berarti. Ngom gitu. Enggak, tapi jujur dulu taunya juga dari anggota juga sih dulu. Nyebat. Gitu. Nah, jadi memang karena dulu lebih ke memang natural aja momennya gitu, datang ngobrol. Tapi memang dulu sih apa ya istilahnya, memang suka terbentuk ini sih kayak ya yang tim yang ini kelompokan yang ini makan sana, ini kita makan sini gitu. Jadi memang kalau mau ngerangkul semua memang agak susah lah. Jadi yang memang biasa ya kita juga fokus ya udah ke tim kita juga gitu, tim kita gitu ya, kebetulan waktu dulu timnya kecil 3-4 orang gitu. Nah nggak kebayang sih kalau timnya banyak gitu ya, mau tiap makan rame-rame abis itu gerobak. Paling kalau ulang tahun sih, dulu gua kan tim ya di tempat lama timnya lumayan banyak ya, ada berapa sih, 10 kayaknya ada. Ya jadi ajak kalau ulang tahun ya ajak makan gitu. Tapi di luar itu ya sekali-sekali ngafe-ngafe juga. Mirip-mirip lah sebenarnya. Jadi mirip-mirip ya kalau bicara gaya sebenarnya sih harusnya sih memang rada mirip-mirip. Dan kebetulan kita pada suka gaya kepemimpinan tuh yang demokratis ya. Jadi ya ngobrol lah, kalau ada apa-apa ngobrol gitu. Ya karena kan agar kita biar bisa lebih paham, lebih tahu ya, komunikasi itu harus ada. Nah terkadang memang batasan ya apalagi kok kayak kita mungkin agak susah ya kalau ngomong ke tim gitu kan ya, mungkin kok kayak Nabila masih lebih enak gitu. Karena kok dulu sih ya mungkin karena ada gap itu, takutnya tuh mereka yang ngerasa kayak nggak enak ngomong. Sama lah kayak dulu, nggak mungkin gue langsung ngomong ke bos. Iya benar. Iya sih. Iya wes itu sih ya, paling ya kita langsung ke kesimpulan aja deh, karena udah tuh timekeeper udah nandain terus. Habis ini juga kita mesti finalize proposal. Belum beres. Ya, kesimpulan aja deh, kesimpulan. Kalau dari siapa dulu nih yang mau kasih kesimpulan nih? Kata-kata penutup. Ya udah, yang tua dulu, yang tua. Ya, kesimpulannya sih oke lah, ketika kita bicara antara Gen Z, milenial, dan mungkin sebenarnya generasi-generasi yang sebelumnya atau yang berikutnya, emang poin paling penting sih main komunikasi di sana. Cuman di sini memang mungkin perlu dimaklumi karena setiap generasi itu terbentuk dengan cara yang berbeda. Jadi misalnya kayak kita yang ya mungkin bisa dibilang kita milenial nih transisi gitu kan. Kita ada di generasi yang waduh yang ininya ibaratnya kita di antara yang guahar segala macam, sementara di sini yang lembut, strawberry, gula-gula kapas gitu ya mungkin istilahnya kan. Jadi yang perlu dikuatkan memang tadi komunikasinya, karena ya mungkin tadi masukan dari Nabila juga, kita perlulah kalau misalnya gen yang mungkin lebih junior dari kita tuh lebih perlu dirangkul. Dan soal gaya bahasa ya itu mungkin lebih ke tren ya. Gitu ya. Sama kalau gaya kepemimpinan sebenarnya
mungkin nggak jauh beda. Tinggal pendekatannya itu kan memang tergantung sebenarnya kalau gaya kepemimpinan saya tergantung environment kerja sih. Mungkin kalau di dunia yang sifatnya kantoran mungkin lebih lebih terbilik-bilik kalau bisa terkotak-kotak gitu. Tapi karena kita di tim agency di mana semua pihak berhubungan ya mungkin jarak itu bisa lebih lebih nggak kelihatan gitu. Mungkin seperti itu sih kalau dari gua. Iya, oke. Kalau dari Nabila? Kalau dari aku sama sih, yang paling penting itu di gaya komunikasinya. Menurutku sih milenial itu dia kalau ngobrol itu cepet ya Pak. Maksudnya kayak cepet nyambung gitu. Karena nggak terpapar sosmed. Sedangkan kalau misalkan Gen Z itu agak susah dideketin karena ya mereka diajak ngobrol kadang main handphone. Oh iya benar. Itu sih. Kalau milenial kadang lebih natural aja komunikasinya. Sedangkan kalau Gen Z kan punya pendekatan khusus lah gitu, gimana nih caranya gue bisa deketin gitu. Ya paling itu sih. Milenial kita takut, kita buka HP lagi meeting diomelin. Iya, itu dia maksudnya ada kelihatan gapnya juga dari situ. Gapnya ya, fokusnya ya sebenarnya, fokus. Oke, kalau dari gue sih sebenarnya apa ya? Ya balik lagi. Kadang-kadang kita nggak bisa ambil generalisir lah maksudnya ya. Kita nggak bisa generalisir kalau Gen Z itu pasti begini, milenial itu pasti begini gitu. Kadang-kadang tergantung individunya juga sih. Betul. Gitu ya. Karakter sih memang. Ya, dan Gen Z sendiri itu sebenarnya ada generasi yang mengerikan sih kalau menurut gua sih. Mengerikan karena apa? Takut. Iya takut gitu. Kita harus takut milenial sama Gen Z karena Gen Z itu kalau punya resource yang cukup akan jadi generasi yang kuat gitu sebenarnya. Ya karena mereka tuh lebih cepat masuk ke teknologinya juga. Dan AI segala kan lebih cepat. Terbiasanya tuh lebih cepat dibanding kita yang milenial. Apalagi yang di atas kita mungkin lebih ya mungkin AI itu apa mungkin mereka nggak nge kali kayak ngomong sama orang beneran. Jadi ya better memang kalau bisa ya kita di milenial bukannya istilahnya memojok-mojokkan Gen Z gitu ya, tapi better kita ajak kerjasama lah, rangkul kayak di Insis gini biar semuanya maju gitu. Karena Gen Z itu salah satu generasi yang kuat kalau punya resource sebenarnya. Ya, karena memang ya kita bicara mata pelajarannya aja deh. Waduh, waktu dulu pernah ngajar ngeles ya, intermezzo dikit kayak aduh pelajaran anak kelas SMP aja udah susah. Iya. Jadi sebenarnya karena kan setiap generasi itu pasti kita bicara kurikulum aja gitu kan. Berarti kan mereka tuh lebih meningkat. Betul. Jadi sebenarnya pemaparan mereka tentang ilmu pengetahuan dan teknologi pasti akan lebih maju dari kita sebenarnya. Iya. Makanya kalian tuh pede. Iya, yang penting harus pede aja sih sebenarnya ya gitu ya. Pesan kita buat teman-teman Gen Z yang penting harus pede aja gitu. Kita di milenial juga sebenarnya ketar-ketir ngelihat Gen Z yang hebat mah hebat gitu maksudnya. Sampai kita juga, dulu gue seumuran dia, kayaknya gue baru ngapain deh. Gitu sih ya. Itu sih yang penting harus pede ya. Jangan ngerasa, gue masih generasi yang di bawah terus banyak yang mojokin gue gitu. Terus ya kalian jadi terkena cap itu jadinya nggak pede jadi gitu. Ngedown. Ya, jadi ngedown ya. Ya wes, itu dulu deh buat entry kali ini. Sudah ditemenin sama Kak Nabila. Thank you ya Kak Nabila ya. Langsung kita closing aja ya. Kita tutup aja sampai sini aja karena kita harus bikin proposal lagi nih, finalize. Gua sama Nabila harus presentasi minggu depan. Ya, jadi gitu aja. Mudah-mudahan ada yang bisa didapat, ada yang bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton, Gen Z, milenial atau bahkan generasi di luar itu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa relate dan bermanfaat buat kalian. Thank you, sukses selalu buat kita semua. Bye-bye. Thank you.